Bab 901, Su Ziyu sekali lagi terluka oleh sikap Ye Chen. Dia melihat ke sisi wajah Ye Chen, menggigit bibir bawahnya dengan keras, tidak berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan halaman bersama kakaknya. Kakak dan adik itu tersandung, dan Su Zifei bertanya dengan suara rendah, "Ziyu, apakah semua ninja itu dikalahkan oleh pemuda tadi dengan tangan kosong?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Bukan anak muda itu dermawan saya." Su Zifei buru-buru mengangguk, Oke, itu dermawan saya, jadi apakah semua ninja itu dikalahkan oleh dermawan saya dengan tangan kosong?" "Ya," Su Ziyu berkata dengan serius, "saya belum pernah melihat orang sekuat ini pertama kalinya." Su Zifei mendecakkan bibirnya dan berkata, "Alangkah baiknya jika dia bisa dibawa ke dalam keluarga Su dan digunakan oleh keluarga suku." "Tidak mungkin," Su Ziyu menggelengkan kepalanya, "dermawan saya memiliki kepribadian yang sombong dan pasti tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, dia mungkin adalah pemimpin tertinggi dari suatu sekte tersembunyi, dan dia mungkin tidak menganggap serius keluarga Su." Su Zifei berkata dengan marah, "Itu benar. Oh, terima kasih kepada dermawanku, jika tidak, kita berdua akan mati di Kyoto." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Ziyu, cepat telepon ayah. Kali ini kita diculik, keluarga pasti mengirim banyak ahli ke sini, dan ayah mungkin juga ada di sini. Kita harus segera memberitahu dia di Kyoto. Aku juga memintanya untuk memotong bajingan Matsumoto Ryoto itu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ternyata bajingan inilah yang berada di balik layar." Su Ziyu mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, semburan api tiba-tiba muncul di belakangnya, mengubah malam yang awalnya gelap menjadi merah terang. Su Ziyu buru-buru berbalik dan melihat gedung 2 lantai tempat dia hampir mati tadi terbakar dalam sekejap. Bangunan kayunya terbakar, menimbulkan suara retakan kayu, mirip suara petasan, ditambah hujan salju lebat juga terdengar seperti tahun baru Imlek. Su Zifei menyentuh dagunya dan bertanya pada Su Ziyu, "Ziyu, menurutmu ninja-ninja itu sudah mati?" Su Ziyu bertanya, "Apakah mungkin untuk selamat dari kebakaran sebesar itu?" Su Zifei melambaikan tangannya, "Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, apakah dermawan saya membunuh mereka terlebih dahulu dan kemudian membakarnya, atau apakah dia hanya menyalakan api dan merebus semuanya di dalam panci?" Su Ziyu merasakan sedikit udara dingin keluar dari punggungnya, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa banyak bicara tentang hal semacam ini." Saat dia mengatakan itu, sosok Ye Chen muncul di benaknya lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Dermawanku, dia benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia." Su Zifei tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin tahu, biarkan keluarga membantu Anda menyelidikinya. Apakah ada orang lain di negara ini yang memiliki petunjuk yang tidak dapat kami temukan?" Su Ziyu menggelengkan kepalanya, "Dermawan saya jelas tidak ingin kita mengetahui identitasnya. Jika kita sengaja memeriksanya, bagaimana jika kita membuatnya marah?" Zifei mendecakkan bibirnya, "Oh, benar. Karena itu, Su Zifei memikirkan percakapan Ye Chen sebelumnya dengan Jounin Iga dan berkata, Ngomong-ngomong, saat aku menutupi kepalaku tadi, aku mendengar dermawanku memberitahu orang-orang dari keluarga Iga bahwa dia sepertinya berasal dari keluarga Iga, teman wanita tertua." "Oh ya," Su Ziyu mengangguk dan berkata, "Alasan mengapa dia mengejarku ke sini adalah karena putri Takehiko Ito." Su Zifei berkata, "Sepertinya namanya Ito Nanako, kan?" "Ya," Su Ziyu berseru, "Nama saya Ito Nanako, seorang gadis yang sangat cantik, dan dia juga seorang ahli seni bela diri." Su Zifei berkata dengan beberapa gosip, "Hei Ziyu, katakan padaku, apakah dermawanku akan menjadi pacar Nanako Ito? Dia bahkan mungkin menjadi calon menantu Takehiko Ito. Mari kita lebih banyak bekerja sama dengan Takehiko Ito di masa depan. Jika sudah lebih banyak kontak, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dermawan Anda." Ketika Su Ziyu mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Dia sangat kecewa dan bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah? Bab 902, Su Soudao pernah sangat curiga bahwa orang di balik penculikan kedua anaknya adalah Takehiko Ito. Namun Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo diam-diam memantau Takehiko Ito dan menggali lebih dalam begitu lama, namun tidak ada petunjuk yang ditemukan. Awalnya Su Soudao mengira Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sengaja melindungi Takehiko Ito,
namun kini ia menyadari bahwa Takehiko Ito sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Bukan saja tidak ada hubungan, tapi dia hampir dijebak. Yang tidak disangka Susou Dao adalah dalang di balik semua ini ternyata adalah Ryoto Matsumoto. Saya sama sekali tidak memasukkan dia sebagai tersangka. Tampaknya Tuan Matsumoto ini memang sangat jahat. Bagaimana dia bisa diam-diam menimbulkan begitu banyak masalah, membuat keluarga Ito dan keluarga Takahashi saling curiga, dan membiarkan keluarga Su memfokuskan kecurigaan mereka pada kedua keluarga ini. Memikirkan hal ini, Susou Dao sudah ingin memakan Matsumoto Ryo hidup-hidup. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tahu semua yang Anda katakan. Buka saja teleponnya dan saya akan membiarkan orang-orang saya menghubungi Anda." Suziyu buru-buru berkata, "Baiklah, aku dan adikku akan menunggu di Kyoto." Susou Dao menutup telepon, berdiri dan berkata kepada Direktur Departemen Kepolisian Tokyo, "Ada yang harus saya lakukan, ayo pergi dulu." Kepala polisi buru-buru bertanya, "Tuan Su, Anda mau pergi kemana? Apa hubungannya denganmu?" Susou Dao berkata dengan nada buruk, "Sebaiknya kamu mencari cara untuk menemukan putra dan putriku secepatnya. Jika tidak, aku akan mengirim telegram ke Kementerian Luar Negeri Jepang." Kepala polisi bergegas maju dan memohon, "Tuan Su, tolong beri saya waktu 12 jam terakhir. Dalam 12 jam ini, bahkan jika saya menjungkir balikkan Tokyo, saya pasti akan menemukan putra dan istri Anda." Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, "Tuan Su, sebenarnya, meskipun Kementerian Luar Negeri mengetahuinya, mereka akan tetap menyerahkan kasus ini ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri tidak lembaga penegak hukum, dan mereka tidak memiliki tenaga tambahan. Lakukan ini." Susou Dao mendengus dingin, "Kalau begitu cepat, jangan tunggu di sini." Setelah mengatakan itu, Susou Dao berbalik dengan marah dan pergi. Setelah meninggalkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, kata-kata pertama Susou Dao ketika dia masuk ke dalam mobil adalah memberitahu orang kepercayaannya, "Yiming, kamu segera membawa 20 orang ke Kyoto untuk membawa si Fei dan Siyu kembali. Aku akan memberimu nomor ponsel dan Anda dapat menghubungi Siyu." Pria parubaya bernama Yiming, bernama lengkap Zhao Yiming, adalah orang kepercayaan Susou Dao yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar instruksi Susou Dao, dia langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda sudah menemukan Tuan Muda dan Tuan Muda?" "Wanita muda, ya." Susou Dao mengangguk, "Orang itu baik-baik saja, tetapi orang di balik layar memang di luar imajinasi kita." Zhao Yiming buru-buru bertanya, "Tuan, siapa dalang di balik ini?" Susou Dao mengertakkan gigi, dan berkata, "Itu Tuan Matsumoto." "Sialan, kamu berani berkomplot melawan putra dan putriku, Susou Dao." Tuan Matsumoto ini sudah muak. "Yiming, beritahu semua orang bahwa sebelum fajar, aku ingin Matsumoto kepala Ryota." Zhao Yiming memasang ekspresi tegas di wajahnya dan segera berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan memberikan perintah sekarang." Susou Dao mengusap pelipisnya dan berkata, "Kamu meminta salah satu pesawat kami untuk terbang ke Osaka sekarang. Setelah kamu menjemput si Fei dan Siyu di Kyoto, kirim mereka langsung ke Osaka dan biarkan mereka terbang kembali ke Tiongkok untuk memulihkan diri. Aku akan mengambil atas urusan di Jepang." "Oke, Beberapa menit kemudian, hampir 100 tuan tersembunyi dari keluarga Su di Tokyo berhenti diam-diam mencari Su Zifei dan Su Ziyu. 20 dari mereka langsung berkendara ke Kyoto larut malam, dan hampir 80 orang yang tersisa semuanya mulai mencari Matsumoto. Berkumpul di rumah pria yang baik, Matsumoto Ryoto tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia melihat waktu dan melihat bahwa sudah jam 10 malam, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Iga Jonin. Menurut rencananya, biarkan Iga Jonin membunuh seseorang sekarang, lalu sembunyikan mayatnya di rumah keluarga Ito setengah jam kemudian. Kemudian, tunggu dengan sabar selama beberapa jam lagi, hingga tubuh hampir kehilangan sisa kehangatannya, lalu laporkan petunjuk tersebut secara anonim ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Alhasil, Takehiko Ito akan selesai besok pagi. Setelah Takehiko Ito dihabisi, satu-satunya musuh di depannya adalah Takahashi Machi. Takahashi Machi saat ini seharusnya masih tenggelam dalam kepedihan karena kehilangan putranya dan tidak mampu melepaskan diri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu yang paling rentan.
Dia dapat menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya ketika dia menghadiri pemakaman Takahashi Eikichi. Ryoto Matsumoto sedang memikirkan hal ini, tetapi telepon di sebelah telinganya terus mengeluarkan bunyi bip tanpa tergesa-gesa. Kenapa panggilan telepon Iga Jonin tidak bisa dijawab? Matsumoto Ryoto hanya bisa mengerutkan kening. Bukankah kamu sudah memberitahunya sebelumnya? Biarkan telepon tetap terbuka setiap saat sehingga kamu dapat berkomunikasi tepat waktu jika kamu memiliki pertanyaan. Apa yang terjadi? Hati Ryoto Matsumoto tiba-tiba bergetar, dan dia berpikir, Iga Jonin, mungkinkah ada kecelakaan? Tapi seharusnya tidak demikian. Mereka membawa Su bersaudara ke Kyoto tanpa ada yang menyadarinya. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sudah lama mencari tanpa petunjuk apapun. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tidak masuk akal. Kedengarannya logis untuk mengatakan bahwa mereka ditemukan ketika mereka menyembunyikan mayat di keluarga Ito dan disergap oleh keluarga Ito. Tapi poin kuncinya adalah mereka tidak mendapatkan perintah sendiri dan tidak bisa membunuh mereka terlebih dahulu tanpa otorisasi. Saudara dan saudari keluarga Su, jadi ini mungkin tidak benar sama sekali. Jadi, apa yang terjadi di Kyoto? Matsumoto Ryoto, yang selalu percaya diri dan mengira dirinya lah ahli strategi, tiba-tiba merasa sangat ragu. Saat ini, bukan hanya Ryoto Matsumoto yang tidak bisa menghubungi teleponnya, tapi juga Machi Takahashi yang baru saja kehilangan putranya. Takahashi Machi telah memerintahkan ninja keluarga Tenglin yang sedang menyergap di Kyoto untuk membunuh Nanako Ito terlebih dahulu dan merekam video pembunuhannya. Kemudian, dia menggunakan video ini untuk menyiksa Takehiko Ito, membuatnya mati dalam kesakitan yang luar biasa. Namun, ninja dari keluarga Tenglin tidak pernah memberikan balasan apapun padanya. Dia menelepon untuk menanyakan perkembangannya, tetapi panggilan itu sama sekali tidak dapat dihubungi. Dia mencoba beberapa orang tetapi tidak ada yang menjawab. Melihat tidak ada satupun panggilan yang dapat dijawab, Takahashi Machi melemparkan teleponnya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa ninja Tenglin yang tak terkalahkan menjadi begitu sia-sia akhir-akhir ini?" Tenglin Zhengze dan yang lainnya menghilang tanpa alasan sebelumnya, dan akhirnya dikirim kembali setelah dibekukan menjadi es loli. Sekarang tidak ada kabar lagi tentang grup ini. Apakah mereka akan dibekukan menjadi es loli dan dikirim kembali juga? Bawahannya berbicara dengan tergesa-gesa, "Tuan Presiden, Tuan dari keluarga Tenglin, mungkinkah Anda disergap di keluarga itu?" Dari mana datangnya penyergapan ini? Takahashi Machi mengomel dengan marah, situasi di sana sudah diketahui sejak lama. Keluarga Ito bahkan tidak memiliki satu ninja pun di Kyoto, hanya beberapa pelayan dan pengawal biasa. Apa yang dilakukan orang-orang ini untuk menyergap ninja keluarga Tenglin? Dan mereka masih 6. Setelah mengatakan itu, Takahashi Machi hanya bisa bergumam, apa yang terjadi di Kyoto. Bab 903, baik Ryoto Matsumoto maupun Machi Takahashi tidak tahu apa yang terjadi di Kyoto. Namun, Matsumoto Yoshito jauh lebih pintar dari Takahashi Machi. Ketika dia tidak dapat menghubungi Iga Jonin, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia secara tidak sadar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon anggota keluarga Iga yang lain. Begitu ada panggilan masuk, dia langsung bertanya kepada mereka tentang situasi Jounin Iga. Namun orang-orang di keluarga Iga juga tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Kyoto. Mereka juga tidak bisa menghubungi Iga Jonin dan tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Saat ini, Matsumoto Ryoto benar-benar panik. Dia mondar-mandir dengan gugup di ruang tamu di rumah, alisnya berkerut, dan bahkan tangan yang memegang cerutu gemetar tak terkendali. Adik laki-lakinya Matsumoto Ryosuke melihat bahwa dia sangat gugup dan buru-buru menghiburnya. "Saudaraku, jangan panik dulu. Jika kamu panik, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya." Berbeda dengan Machi Takahashi, target Machi Takahashi adalah Nanako Ito dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su, jadi tidak masalah meski motifnya terungkap. Kedua keluarga tersebut pada dasarnya cukup kuat untuk bertarung, jadi dia tidak takut pada Takehiko Ito. Namun, Ryoto Matsumoto tahu betul bahwa jika motifnya terungkap, dia tidak hanya harus menghadapi keluarga raksasa Su, tetapi juga keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Jadi, dia menghisap cerutunya dan berkata kepada Matsumoto Ryosuke, "Kartu yang saya mainkan hampir memasukkan semua chip kami ke dalamnya. Jika saya menang,
keluarga Matsumoto bisa menjadi yang teratas di Jepang. Jika saya kalah, keluarga Matsumoto akan dirusak sampai mati oleh 3 keluarga besar, keluarga Su, keluarga Ito, dan keluarga Takahashi. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, saat ini, Iga Jounin tidak dapat dihubungi, dan Suzifei serta Suziyu tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Saya belum tahu apakah motif kita sudah terbongkar. Kalau belum terungkap, tidak masalah, paling banter, rencana menjebak Takehiko Ito sia-sia, tapi jika terungkap, pada dasarnya kita tidak punya cara untuk bertahan hidup. Petik 2. Matsumoto Ryosuke buru-buru bertanya, saudaraku, kita belum tahu apakah kita sudah terekspos atau belum. Apakah kita hanya menunggu putusan di sini? Itu terlalu pasif kan? Sekalipun kita pasti mati, kita harus menemukannya sebuah cara untuk berjuang dan melawan. Kamu tidak akan pernah bisa menyerah begitu saja. Matsumoto berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin, tentu saja kita harus melawan. Karena kita tidak tahu apakah kita akan hidup atau mati pada putaran pertama, mari bertaruh pada putaran kedua. Matsumoto Ryosuke bertanya, saudaraku, bagaimana cara bertaruh pada tangan kedua? Ryoto Matsumoto berkata dengan sinis, saya yakin motif kita terhadap keluarga Su belum terungkap. Dengan cara ini, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Takahashi Machichi dan Ito Takehiko terlebih dahulu. Bunuh mereka, dan kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi tidak satu di Jepang. Bunuh mereka berdua. Matsumoto Ryosuke bertanya dengan heran, bukankah kita harus mencari cara untuk menangani keluarga Su? Matsumoto Ryoto menggelengkan kepalanya, berurusan dengan keluarga Su adalah angan-angan. Dengan kekuatan mereka, selama mereka mengincar kita, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengatakan itu, Matsumoto Ryoto menambahkan, namun, Takahashi Machi pasti berada dalam kondisi terlemahnya sekarang. Dia telah membunuh beberapa ninja dan kehilangan putranya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuhnya. Biarkan keluarga Iga kembali kirim beberapa ninja untuk membunuhnya. Pokoknya, para ninja Iga sudah berada di kapal yang sama dengan kita sekarang. Ryosuke Matsumoto bertanya lagi, bagaimana dengan Takehiko Ito? Bagaimana cara membunuhnya? Sepertinya dia tidak kehilangan banyak kekuatan. Ryoto Matsumoto mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa mengecohnya. Dia menculik beberapa anggota keluarga petugas polisi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan kemudian memaksa petugas polisi tersebut datang ke rumah. Dia meminta Takehiko Ito untuk kembali ke rumah. Departemen Kepolisian Metropolitan akan membantu penyelidikan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su. Mengenai hilangnya, selama dia meninggalkan rumah, kami akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Matsumoto Ryosuke terus bertanya, saudaraku, bagaimana jika keluarga Su mengetahui tentang kita? Ryoto Matsumoto berkata dengan ekspresi sinis, jika mereka benar-benar tahu, mereka tetap akan mati, mengapa tidak menyeret Takahashi Machichi dan Ito Takehiko ke dalam air? Oke, Matsumoto Ryosuke berkata dengan ekspresi galak, bahkan jika kita mati, akan ada seseorang yang mati bersamanya. Bagaimanapun, kita tidak akan kalah meskipun kita menang atau kalah. Saat ini, setelah Ye Chen membakar gedung 2 lantai, dia kembali ke rumah keluarga Ito. Dia memasuki halaman Nanako Ito dari rute aslinya. Saat ini, Nanako Ito sedang duduk di depan meja teh, matanya sedikit terpejam, tangannya dengan lembut memutar untaian manik-manik bodi, dalam hati melafalkan kitab Buddha, dan berdoa untuk Ye Chen. Agama Buddha tidak hanya populer di Tiongkok, tetapi juga sudah populer di Jepang sejak lama. Sejak Guru Jianzhen datang ke Jepang, agama Buddha di Jepang berkembang pesat. Meskipun ada beberapa perbedaan antara agama Buddha di kedua negara, hampir tidak ada perbedaan mendasar antara penganut agama di kedua negara dalam hal melantunkan sutra dan berdoa. Setelah berpikir lama dalam diam, dupa di pembakar dupa telah terbakar menjadi abu. Dia merasakan aromanya menghilang. Ketika dia membuka matanya dan ingin menyalakan piring lagi, dia menemukan bahwa Ye Chen sudah duduk di seberangnya. Ito Nanako ketakutan, menutup mulutnya dan berseru, Ye Chen-kun, kapan kamu kembali? Ye Chen sedikit tersenyum, beberapa saat yang lalu. Ito Nanako berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu tidak melihat adanya gerakan apapun? Ye Chen tersenyum dan berkata, karena menurutku kamu sedang melantunkan sutra dan menyebut nama Buddha, jadi aku tidak ingin mengganggumu.
Ito Nanako tersipu dan berkata dengan lembut, Nanako baru saja berdoa untuk Ye Chen-jun, berharap para dewa akan memberkati Ye Chen-jun agar dia kembali dengan selamat. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, terima kasih. Nanako Ito tersenyum tidak wajar dan berkata, Ye Chen-kun, kamu menyelamatkan hidupku, kenapa kamu perlu berterima kasih padaku untuk hal sekecil itu? Ye Chen berkata dengan serius, aku menyelamatkanmu dari hatiku, dan kamu berdoa untukku juga dari hatimu. Titik awal setiap orang adalah sama, jadi wajar saja tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Nanako Ito hanya bisa menghela nafas, Ye Chen-kun, kamu benar-benar satu-satunya pria yang pernah kulihat dalam hidupku. Kamu selalu mempertimbangkan orang lain. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya bukan pria sejati, jadi jangan memuji saya sembarangan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen buru-buru berkata, ngomong-ngomong, berikan tanganmu padaku dan aku akan memeriksa lukamu. Nanako Ito bertanya dengan malu-malu, Ye Chen-kun, apakah kamu ingin memeriksa denyut nadiku? Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju? Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu dengan cepat. Ayo jalan-jalan di salju di halaman. Jika aku tidak puas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar. Nanako Ito bertanya dengan kaget, Ye Chen-kun, maksudmu kamu bisa segera menyembuhkan lukaku? Sebelum salju mencair, Ye Chen berkata dengan serius, kamu tidak perlu menunggu salju mencair. Tolong bekerja sama denganku, kita bisa berjalan-jalan di salju bersama sebelum salju berhenti. Bab 904, Nanako Ito masih tidak percaya Ye Chen benar-benar bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ketika dia mengira bahwa pria di hadapannya yang sangat ingin mencoba menyembuhkan dirinya sendiri adalah orang yang dia cintai, dia rela membiarkannya mencobanya. Jadi, dia dengan malu-malu menyerahkan tangan kanannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan malu-malu, Tuan Ye Chen, kalau begitu, tolong. Ye Chen mengangguk sedikit, mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut meletakkannya di pembuluh darahnya. Jejak energi spiritual memasuki tubuh Nanako Ito melalui pembuluh darahnya, dan dalam sekejap mata, energi itu sepenuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah energi spiritual berkeliaran, Ye Chen pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat dengan jelas kondisi spesifik cedera Nanako Ito. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa cedera Nanako Ito memang serius. Hampir seluruh organ tubuhnya mengalami luka dalam yang parah. Tidak hanya itu, meridian dan tulangnya juga rusak. Seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi boneka porselen yang pecah. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan luka sekunder yang serius, kerusakan. Meskipun dia keluar dari bahaya setelah diselamatkan, seluruh tubuhnya masih dalam tingkat keamanan yang sangat rendah. Kini, fungsi tubuhnya bahkan tidak sebaik orang biasa. Orang lain mungkin tidak terluka setelah terjatuh, berdiri, menepuk-nepuk tanah dan pergi, tetapi jika dia terjatuh, kemungkinan besar akan mengancam nyawanya dan dia harus dikirim kembali ke rumah sakit untuk diselamatkan. Ye Chen bisa membayangkan betapa sakitnya tubuh Nanako Ito yang harus ditanggung setelah mengalami cedera serius, dan rasa sakit itu terus berlanjut, dan sulit untuk menghilangkannya bahkan dalam tidur. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya, dan berkata dengan emosi, sudah kubilang saat itu bahwa seni bela diri adalah sejenis roh. Tidak perlu terlalu peduli tentang menang atau kalah dalam permainan, apalagi menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya selama permainan. Mengapa Anda masih mempertaruhkan hidup Anda dalam persaingan dengan Qin Aoxue? Ito Nanako berkata dengan sedikit malu, Ye Chen-kun, Nanako tidak mempertaruhkan nyawanya, tapi dia berharap untuk berusaha sekuat tenaga tanpa meninggalkan penyesalan. Pada titik ini, dia menghela nafas pelan dan tersenyum pahit, hanya saja aku tidak menyadari dengan jelas jarak antara diriku dan Aoxue pada saat itu. Dia benar-benar terlalu kuat, sangat kuat. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, dia sudah memiliki rencana pengobatan sendiri. Ada dua pilihan untuk merawat Nanako. Yang pertama adalah dengan langsung menggunakan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan yang diderita tubuhnya. Dibandingkan dengan orang biasa, tubuhnya memang rusak parah, namun bagi dirinya sendiri hal itu bukanlah masalah yang besar. Energi spiritual itu tidak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Cara ini sederhana, langsung, mudah dan cepat, serta mempunyai banyak manfaat. Namun pendekatan ini juga mempunyai kelemahan.
Jika dia secara langsung menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki luka-lukanya, bagaimana dia harus menjelaskannya padanya? Bagaimanapun, Nanako tidak memiliki keterampilan kultivasi yang mendalam dan tidak dapat menyadari keberadaan energi spiritual. Menurutnya, dia mungkin baru saja menyentuh tangannya dan menyembuhkannya dengan susah payah. Ini mungkin terlalu sulit dipercaya baginya. Cara kedua adalah dengan menelan pil peremajaan. Khasiat pil peremajaan sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagi orang awam, obat ini hanyalah obat mujarab. Jika diminum oleh orang tua, umurnya bisa diperpanjang lebih dari 10 atau 20 tahun. Jika diminum oleh orang muda, tubuhnya akan beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. Ambillah, meski nafas mereka hanya tersisa satu, dan pasti bisa memperkuat tubuh lawan berdasarkan pemulihannya seperti semula. Pada awalnya, Xie dipukuli sampai mati oleh anak buah Wu Donghai, hanya dengan nafas terakhirnya yang tersisa, namun ia diselamatkan dengan pil peremajaan. Pil peremajaan tersebut tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membuatnya beberapa tahun lebih muda dan kesehatannya lebih baik dibandingkan sebelum cedera. Hal ini terutama karena khasiat pil peremajaan yang terlalu kuat. Setelah penyakitnya sembuh, masih ada sisa khasiat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan tubuhnya. Meski cedera itu Nanako juga sangat serius, menurut Ye Chen, paling banyak bisa disembuhkan dengan setengah pil peremajaan. Jika dia meminum seluruh pil peremajaan, sudah pasti kekuatan Nanako itu akan meningkat 1 atau 2 level dari kondisi puncak sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Chen punya pertanyaan di benaknya. Haruskah saya memberi Nanako itu setengah pil peremajaan, atau haruskah saya memberinya satu dan memberinya kesempatan? Ye Chen bukanlah orang yang pelit. Alasan utama dia bingung antara setengah pil dan satu pil adalah karena Ito Nanako adalah orang Jepang. Seperti kata pepatah, mereka yang bukan ras saya pasti berbeda hati. Saya tidak berani mengatakan bahwa pihak lain pasti memiliki niat yang merugikan, tapi setidaknya sulit menjaga hati dengan orang yang satu suku. Nanako Ito adalah seorang jagoan bela diri yang telah mengikuti berbagai kompetisi internasional, dan awalnya berencana untuk mengikuti Olimpiade berikutnya. Jika dia membiarkan kekuatannya meningkat secara signifikan, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Aotsue di masa depan. Jika Nanako Ito mewakili Jepang di kompetisi internasional berikutnya dan mengalahkan Qin Aotsue yang mewakili Tiongkok, bukankah itu berarti ia telah menyerahkan kejuaraan yang seharusnya menjadi milik Tiongkok kepada Jepang? Alasan mengapa Ye Chen ragu-ragu juga didasarkan pada ini. Masuk akal jika saya bisa memberi Nanako Ito setengah pil peremajaan dan membuatnya pulih sepenuhnya seperti semula, ini setara dengan memberinya berkah yang besar. Namun mengingat Nanako Ito sangat terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki mentalitas yang saleh. Oleh karena itu, Ye Chen diam-diam ingin memberinya satu kesempatan lagi agar dia bisa mempelajari seni bela diri yang dia cintai lebih dalam. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Nanako Ito dan bertanya padanya, "Nanako, jika saya dapat menyembuhkan Anda, dapatkah Anda menyetujui suatu syarat?" Ito Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Ye Chen-kun, bahkan jika kamu tidak dapat menyembuhkanku, aku akan menyetujui semua syaratmu tanpa ragu-ragu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa setelah saya menyembuhkan Anda, jika Anda masih menyukai seni bela diri, pelajari saja dengan konsentrasi, tetapi jangan berpartisipasi dalam kompetisi internasional dalam bentuk apapun lagi. Bisakah Anda berjanji?" "Ya," Nanako Ito berkata dengan mata tegas, "setelah saya terluka di kompetisi terakhir, saya merenungkan secara mendalam apa yang diajarkan Ye Chen-jun kepada saya sebelumnya. Seni bela diri adalah sebuah semangat, bukan sebuah kompetisi, jadi saya sendiri telah kehilangan pemahaman itu tentang kompetisi, sebuah gairah." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Chen dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan serius, "Sejak saya bertemu Ye Chen-jun, saya tahu apa artinya ada orang di luar dunia dan ada surga di luar. Pemain top sejati seperti Ye Chen-jun tidak akan berpartisipasi dalam yang disebut kompetisi. Mereka hanya akan membuang hanya dengan keinginan untuk bersaing dan menang. Anda dapat memiliki kesempatan untuk mencapai budidaya seni bela diri yang lebih mendalam. Oleh karena itu, jika Nanako benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali dirinya yang dulu, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam ada kompetisi lagi." Melihat dia berbicara dengan serius dan tegas, Ye Chen merasa lega. Segera, dia melihat ke arah Nanako, tersenyum tipis, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, menyerahkannya padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nanako, minumlah pil ini,
ini tidak hanya akan mengembalikanmu ke keadaan semula, tetapi juga tubuh dan kekuatanmu telah meningkat ke level berikutnya. Bab 905, meskipun efek dari pil peremajaan sangat ajaib, namun bagian luarnya sangat polos dan sederhana, hanya berupa pil hitam bulat tanpa ada yang istimewa di dalamnya. Nanako Ito melihat ramuan itu, tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali, dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, bisakah ini benar-benar menyembuhkan lukaku?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, tentu saja, itu akan menyembuhkan semua penyakit dan memberikan pengembalian uang jika gagal." "Tuan Ye," Ito Nanako bertanya dengan heran, Tuan Ye adalah nama panggilan Ye Chen Jun. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu sebenarnya bukan nama panggilan, itu hanya Ling Ling. Itu hanya gelar kehormatan yang diberikan oleh beberapa teman di kota." Nanako Ito tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, bisakah saya juga memanggil Tuan Ye Chen Tuan Ye di masa depan?" Ye Chen berkata dengan santai, "Oke, apakah kamu ingin melakukannya? Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau." Ito Nanako memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, Ye Chen Jun terdengar lebih ramah. "Seharusnya aku satu-satunya yang memanggil Ye Chen Jun seperti itu, kan?" Ye Chen mengangguk, "Orang-orang dari negara yang tidak menyukai satu sama lain. Sebut saja dia seperti itu." Ito Nanako tersenyum manis dan berkata dengan serius, "Saya harap saya akan menjadi satu-satunya yang memanggil Ye Chen Kun seperti itu di masa depan." Petik 2. Oke, Ye Chen, entah kenapa, sepertinya telah melemahkan perlawanannya terhadap senyuman Ito Nanako. Melihat senyumnya semanis sirup maple, Ye Chen merasakan sedikit rasa manis yang tak bisa dijelaskan saat ini. Ye Chen tidak berani berspekulasi tentang rasa manisnya dengan hati-hati, jadi dia segera mengubah topik dan mendesak, "Minum obatnya dengan cepat, bukankah kamu mengatakan ingin keluar untuk melihat salju? Jangan menunggu sampai salju berhenti dan kamu belum minum obatnya." Ito Nanako tersenyum dan berkata, "Perakiraan cuaca mengatakan akan turun salju sampai besok." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pil peremajaan dan menatap Ye Chen. "Ye Chen Kun, apakah kamu akan memakan ini secara langsung?" Petik 2. "Ya," Ye Chen berkata dengan serius, "setelah kamu meminumnya, aku akan membantumu memandu penyerapan obatnya." Nanako Ito mengangguk sedikit dan meletakkan pil ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Saat masuk, pil langsung berubah menjadi arus hangat, mengalir dari mulut ke lambung, dan dari lambung ke seluruh tubuh. Nanako Ito dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan ini. Jika sebelumnya dia terluka, dia seperti botol porselen yang pecah ke tanah, dengan pecahan berserakan di lantai. Sekarang, dia seperti botol porselen pecah yang dimainkan, kembali dan diputar ulang, dengan potongan-potongan di seluruh lantai. Fragmen-fragmen itu dengan cepat kembali dan disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, tanpa kerusakan atau retakan apapun. Ini seperti kembali ke masa lalu, penuh dengan rasa ketanyaan yang kuat. Pada saat ini, Ye Chen meraih tangan giok putih ramping Ito Nanako, dan jejak energi spiritual mengalir masuk, membantunya memandu penyerapan kekuatan pil peremajaan. Ito Nanako berpikir bahwa perasaan memutar balik waktu sangatlah ajaib, tetapi dia tidak menyangka bahwa setengah dari efek pil peremajaan belum diberikan. Dengan bantuan Ye Chen, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya sepertinya diberi nutrisi oleh efek obat. Dia bisa merasakan bahwa level tubuhnya terus meningkat berdasarkan pencapaian level puncak sebelumnya, meningkat. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya, mengabaikan butiran keringat di wajahnya, menatap Ye Chen dengan kaget, dan berseru, "Tuan Ye Chen, apa-apaan ini, obat ajaib macam apa itu? Itu bagaimana bisa memiliki efek yang begitu kuat?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Obat ini disebut pil peremajaan." Nanako Ito tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dalam kesadaran, Aku tahu, Tuan Ye Chen, Qin Hao Xue berada di 8 besar. Sebelum kompetisi, kekuatan saya tiba-tiba meningkat pesat. Apakah mungkin karena meminum pil peremajaan ini?" Ye Chen mengangguk, "Ya, itu memang efek dari pil peremajaan." Ito Nanako bertanya lagi, "Justru karena ini, Ye Chen Kun, kamu tidak ingin aku melakukan konfrontasi langsung dengan Qin Hao Xue di masa depan, jadi kamu tidak akan membiarkanku terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional, kan?"
Ye Chen berkata dengan tenang, "Ya, saya melakukannya karena pertimbangan ini." Nanako Ito menggigit bibir bawahnya dengan ringan, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah Tuan?" Ye Chen meminta ini karena dia menyukai Qin Aoxue. Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya memperlakukan Aoxue lebih seperti saudara laki-laki bagi saudara perempuan. Saya tidak ingin kalian berdua bertemu secara pribadi di lapangan lebih karena kami mewakili negara yang berbeda. Saya tidak ingin mempengaruhi kehormatan nasional atlet Yang Muo karena saya, jadi saya harap Anda tidak terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional." Nanako Ito tiba-tiba menyadari, dia tiba-tiba berdiri, membungkuk 90 derajat kepada Ye Chen, dan berkata serius, "Tuan Ye Chen, yakinlah, mulai sekarang, Nanako akan berkonsentrasi mempelajari seni bela diri dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam kompetisi apapun lagi." Setelah mengatakan ini, dia kembali sadar, melihat ke kakinya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak pernah berpikir bahwa bisa berdiri sendiri akan terasa begitu menyenangkan." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju? Ayo pergi sekarang." "Ya." Nanako Ito mengangguk penuh semangat, berjalan mengitari meja teh, meraih tangan Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo pergi, Ye Chen-kun." Nanako Ito, yang telah mencapai level yang lebih tinggi, tidak punya penampilan apapun dari seorang master seni bela diri saat ini. Saat ini, dia hanyalah seorang gadis kecil yang sederhana dan bahagia, memegang tangan pria yang dicintainya dan berlari menuju malam bersalju favoritnya. Nanako Ito menyukai salju, terutama salju di malam hari. Di tengah salju yang tenang ia dapat menikmati indahnya butiran salju dan malam tanpa diganggu orang lain. Ini adalah hatinya yang kekanak-kanakan dan perasaannya yang kekanak-kanakan. Saat ini, lapisan salju tebal telah turun di halaman. Jejak pembunuhan Ye Chen sebelumnya terhadap para prajurit Tenglin telah benar-benar hilang. Salju tebal mengeluarkan suara berderak saat diinjak. Suara ini membuat orang merasa seolah-olah berada jauh dari hiruk-pikuk kota. Nanako Ito memegang erat tangan Ye Chen tanpa melepaskannya, menariknya untuk berjalan di salju, lalu dia mengangkat tangan Ye Chen tinggi-tinggi, lalu dia memegang tangannya dan memutarnya dengan indah. Rok indah dari setelan Beihai, saat ia dengan cekatan membalikkan badan di atas salju putih, juga menonjolkan sosok Nanako Ito yang luar biasa, menjadikannya anggun dan mempesona. Nanako Ito berbalik di salju beberapa kali dan berhenti saat menghadap Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan matanya yang bersinar dan murni, dan berkata dengan tulus dengan sedikit tergila-gila, "Tuan Ye Chen, saya telah menunggu salju ini selama beberapa hari. Ramalan cuaca mengatakan bahwa salju ini akan bertahan selama beberapa hari. Sebelumnya akan turun hujan. Saat itu, aku sedang duduk di kursi roda, parkir di halaman, menatap ke langit, menunggu salju turun, dan memikirkanmu. Tapi hari itu, aku tidak menunggu turunnya salju, apalagi berharap untuk menunggu kamu." Berbicara tentang ini, lapisan kabut tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut dan dengan sedikit isak tangis, "Tapi aku benar-benar tidak menunggunya. Aku tidak menyangka hari ini, salju lebat yang sudah lama kutunggu-tunggu akan benar-benar datang bersamaku." Ye Chen-jun, yang juga sudah lama menantikannya, ada di sini. Momen ini benar-benar momen paling membahagiakan, paling memuaskan, dan sempurna dalam hidupku. Begitu sempurna hingga orang-orang tidak percaya. Begitu sempurna hingga terkesan nyata dan palsu, seperti mimpi. Bersambung.